kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiah. Baik, syukran Pak Haji. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tibil qulub hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Pak Bu. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dalam gelas, yang jawab salam cuma 11. Bisa lebih semangat hadirin. Makan kue talam hangat-hangat, kalau jawab salam kudu Yuk kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Segenap para pengurus Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulai taklim kita ini dengan mengaminkan doa dulu ya Bu, Pak. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal-mustad'ifin wal-mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum wasbi jarhahum waj'al qatlahum minasy syuhada'il marzuqin 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muqtasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya insyaallah ya. Hadirin, ada 6 nikmat kata Imam Syafi'i, yang kata Imam Ali, yang seringkali lupa dan tidak dianggap sebagai nikmat yang paling besar. Yang pertama itu adalah nikmat Islam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, yang namanya nikmat itu gimana sih? Nikmat itu yang kalau datang menimpa kita atau menghampiri kita, kita pasti senang dan bahagia dengan nikmat itu ya. Dan hidup kita akan berupaya untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika nikmat itu kita dapati, ya tentu kita ingin rawat dan kita jaga sebisa mungkin nikmat itu jangan hilang dari kehidupan kita. Tiba-tiba Bapak dapat nikmat, waalaikumsalam, silakan, hati-hati, syukran, ya kasih, waalaikumsalam. Baik, sampai mana tadi? Nikmat ya, nikmat Islam. Jadi ketika
nggak semua orang menyadari kalau Islam ini adalah sebuah nikmat. Kalau kita mengakui Islam itu sebagai sebuah nikmat, tentu kita akan mensyukurinya, kita akan merawatnya dan menjaganya. Tapi banyak di antara kita umat Islam ini yang tidak merasa bahwa Islam itu sebagai sebuah nikmat itu, sehingga nikmat Islam hanya tercantum dalam KTP saja, tetapi sholatnya enggak ada, puasanya enggak ada, ngajinya enggak ada, bahkan enggak ada tuh menunjukkan identitas keislamannya. Dia malu menunjukkan nikmat Islamnya di tengah-tengah kehidupannya. Ada orang Bekasi kayak begitu? Insyaallah enggak ada ya. Ini Pak nikmat yang luar biasa. Maka syukurilah kalau kita sudah berada dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ini nikmat yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Maka para khotib setiap Jumat setidaknya mengingatkan kita dengan hal itu kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah dan tunduk serta taat kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau para nabi pun ketika ingin meninggal dunia mewasiatkan anak-anaknya dengan ini nih. Ya, jangan sampai sepeninggal ayah kalian justru menyembah bukan Allah. Jangan sampai sepeninggal ayah kalian malah pindah dari Islam ke agama yang lain, dari Islam kepada keyakinan yang lain. Ini penting wasiat kayak begini Pak. Dan Islam ini penting kita akui sebagai sebuah nikmat. Orang saking hidup di zaman modern dan pengen demokratis dalam keluarganya, kalau anak-anak saya Ustaz, saya bebasin mereka memilih keyakinan dan agamanya, sehingga Ustaz akan nemuin anak saya beragam agamanya dalam satu keluarga. Ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Boleh gak demokratis dalam keyakinan di sebuah keluarga Pak? Nah ini kalau kita ngerti Islam sebagai sebuah nikmat, kita tidak akan membiarkan tuh ya anak-anak kita dan keturunan kita berbeda dengan keyakinan kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba mencari agama lain selain Islam, maka enggak bakalan diterima. Dan dia di akhirat nanti dalam kondisi merugi. Nih, nikmat Islam. Ya, maka jaga dan rawat Pak nikmat Islam ini. Di antara penjaga nikmat Islam ini adalah ya dengan mendalami keindahan agama Islam itu sendiri. Maka salah satu tanda kebaikan seorang muslim terlihat dalam memahami agamanya itu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau pengen jadiin baik seorang hamba, Allah akan giring dia memahami agamanya. Nah ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat keislaman adalah jangan sampai kita tidak mengenal Islam. Banggalah dengan Islam kita. Yang kedua hadirin, nikmat yang seringkali nggak dianggap nikmat oleh kita menurut Imam Ali adalah Al-Quranul Karim. Nggak semua orang menganggap bahwa Al-Quran itu nikmat loh. Jujur aja mungkin kita lebih banyak mengatakan nikmat itu kalau dapat rumah, menang tender, dapat proyek, dapat duit segepok gitu ya. Nggak merasa kalau Al-Quran itu melebihi nikmat itu semuanya. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Quran ini sebuah nikmat, maka nikmat-nikmat yang lainnya itu kecil Pak. Nah inilah yang ingin disadari oleh Imam Ali kepada kita. Jangan sampai kita nggak ngerti dan nggak tahu hakikat sebuah nikmat itu ada dalam kehidupan kita. Dia bernama Al-Quran. Kapan-kapan kita bahas tentang Al-Quran. Enak sih di bulan Ramadan ya, kita bahas itu nanti tentang Ma'rifatul Quran. Maka kalau kita menganggap Al-Quran sebagai nikmat, salah satu caranya adalah jangan pernah kita jauh hidup dari naungan Al-Quran. Berusaha untuk dekat dengan nikmat Al-Quran ini.
apapun yang kita butuhkan Pak, ada dalam Al-Quran itu. Kalau lagi senang baca Quran, bagus gak Pak? Bagus. Lagi susah, lagi sedih baca Quran, nikmat gak? Nikmat. Maka jadikan Al-Quran sebagai nikmat itu. Punya duit gak punya duit, tetap dekat dengan Al-Quran. Ya, sedih ataupun bahagia tetap bersama Islam. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya adalah nikmat diutusnya Nabi kita Pak. Ini juga nikmat banget ini. Kalau nggak ada Nabi kita Pak, Masya Allah, hidup kita mungkin nggak bisa mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya. Kalau nggak ada Nabi, kita nggak bisa tahu bagaimana cara ibadah yang benar untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya Nabi ini merupakan nikmat ya, yang tidak boleh disepelekan. Dia merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Nah, ini disebut dengan ma'rifatur Rasul. Iman kita Pak kepada Allah nggak akan lengkap kalau nggak dikuatkan dengan iman kita kepada Sang Rasul. Cinta kita kepada Allah juga tidak sempurna kalau nggak dibarengi dengan cinta kepada Rasulullah. Di antara banyak cara untuk mengekspresikan iman dan cinta kita kepada Rasulullah adalah berselawat kepada Nabi kita Pak. Di antara Nabi bilang apa tuh? Kalau hari Jumat amalan yang paling mantap selain surat Al-Kahfi adalah berselawat. Aktiru as-salata alayya yaumal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat. Sungguh selawat kalian itu benar-benar akan disampaikan oleh para malaikat kepadaku. Jadi Pak, ternyata Allah mempersiapkan malaikat yang tugasnya hanya mencari orang-orang yang membaca salam, menyampaikan salam dan selawat buat Nabi kita, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Kayak kurir gitulah ya, kayak tukang pos ya, tugasnya, sebagian tugasnya para malaikat. Kira-kira nih, kalau ada orang nitip salam ke saya, umpamanya ada jamaah nitip salam kepada Bang Mustaqim. Bang Mustaqim kenal sama Ustaz Mukhlis, ya kenal lagi, dekat gitu. Tolong titip salam gitu. Kemudian Bang Mustaqim nitip salam ke saya, Ustaz dapat salam dari Pak Haji Fulan. Oh ya, salam balik. Begitu ketemu, dapat salam lagi lewat Bang Mustaqim, Ustaz dapat salam dari Pak Haji yang kemarin tuh. Kira-kira kalau saya sering dititipin salam lewat Bang Mus oleh jamaah, lupa gak saya dengan orang-orang yang menitipkan salam itu? Insya Allah enggak lah ya. Nah, kurang lebih begitu Pak. Ketika Nabi SAW disampaikan oleh para malaikat Allah, wa Rasulullah ada yang menitipkan salam dan berselawat buat anda. Kira-kira Nabi bakalan ngelupain gak tuh Pak orang yang nitip salam lewat malaikat itu? Enggak mungkin. Dan salawat ini Pak, amalan yang sangat istimewa. Allah ketika memerintahkan hambanya untuk sholat, kira-kira Allah sholat gak? Enggak lah Pak ya. Ketika Allah memerintahkan hambanya berzakat dan bersedekah, Allah berzakat gak? Ya enggak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berselawat, ternyata Allah ikut-ikutan berselawat. Ada apa dengan selawat ini? Begitu istimewanya kedudukan Nabi kita, sehingga Allah pun dan para malaikatnya diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat yang luar biasa adanya Nabi. Maka kenalin Nabi kita, baca biografi Nabi kita. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Nabi kita. Jangan sampai kita kenal Nabi istrinya 9 ruangan gitu, yang lainnya nggak kita kenal. Kenalin Nabi kita dengan sebenar-benarnya. Nah, disebut dengan ma'rifatur Rasul. Yang berikutnya yang sebagai nikmat dan seringkali tidak dianggap nikmat oleh kita adalah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Ada dua pengertian dari para ulama. Al-afiyah itu terselamatkan dari malapetaka dan mara bahaya. Waduh, andai kan saya nggak bergeser sedikit aja udah keserempet mobil.
mungkin saya gak bakalan sampai rumah, tapi malah nyasar ke rumah sakit. Itu namanya afiyah. Hampir saja rumah kebakaran, tiba-tiba Allah selamatkan. Itu namanya apa? Afiyah. Terselamatkan dari malapetaka dan mara bahaya. Al-afiyah bisa diartikan juga sebagai sebuah kesehatan yang diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada fisik kita. Bukan hanya sekedar sehat, Pak, tetapi fungsi dan peruntukan dari kesehatan anggota tubuh itu dijaga oleh Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang bermanfaat. Maka mohon maaf, ada orang-orang yang badannya sehat tapi enggak sholat. Ada yang kuat berdiri berjam-jam, tapi giliran disuruh berdiri sholat cuma 5 menit dia berat. Nah itu enggak afiyah itu. Termasuk afiyah, kita punya mata nih Pak. Mata kita sehat, bisa dipakai buat melihat segala hal. Tetapi Allah berikan fungsi dan peruntukan mata itu hanya untuk melihat yang baik, manfaat, dan yang halal saja. Itu namanya afiyah. Sebab ada orang-orang yang anggota tubuhnya sehat tetapi malah dimanfaatkan buat hal-hal yang diharamkan, maka itu bukan afiyah namanya. Punya kaki tiap malam dipakai buat ke club, nah itu enggak afiyah tuh, padahal kakinya sehat. Ya, punya mulut yang bisa bersuara dan bergerak, ini kan sehat nih, tapi nggak dipakai buat berzikir, nggak dipakai buat baca Quran, nggak dipakai buat ngomong hal-hal yang baik, maka lisannya belum bisa disebut sebagai afiyah. Maka bersyukur Pak, kalau kita bangun tidur tiba-tiba digerakkan oleh Subhanahu wa taala salat tahajud, digerakkan oleh Subhanahu wa taala datang ke masjid salat subuh, nggak langsung ngacir habis salat subuh pulang ke rumah terusin tidur lagi, tapi malah ngalah ngaji. Nah, itu namanya afiyah. Udah berapa tuh nikmatnya? Baru 4 ya. Yang kelima itu adalah nikmatus satr. Apa itu nikmat as-satr? As-satr itu ditutupinya aib dan kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nikmat yang seringkali dilupakan oleh kita. Dan siapa yang mampu menutup aib dan kekurangan kita? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi, reputasi nama baik Bapak masih harum. Enggak ketahuan tuh kalau semalam Bapak habis nemuin cem-cemannya gitu. Umpamanya ya, nggak ketahuan kalau kita korupsi, nggak ketahuan kalau kita koruptor kelas kakap gitu, tapi Allah tutupin semuanya itu merupakan nikmat satr gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, andaikan kebobrokan saya, ya ketidakbaikan saya, aib dan kekurangan saya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan jamaah yang saat ini, dan jamaah tahu dengan keburukan saya dan kekurangan saya, kira-kira saya diundang lagi nggak kemarin nih? Nggak bakalan. Gua udah tahu kartunya Ustadz Mukhlis kayak gimana, nggak bakalan diundang itu. Nah itu nikmat banget tuh Pak. Maka syukuri ditutupinya aib dan kekurangan kita, sehingga orang masih mau berteman dengan kita, orang masih mau berinteraksi dengan kita, orang masih percaya dengan kita, orang masih mau berbisnis dengan kita, ditutupi, ya, itu namanya nikmat as-satr. Maka bagian dari mensyukuri nikmat as-satr ini berusaha untuk menutupi, ya, aib orang lain juga. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang pandai menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dan kekurangannya nanti pada hari kiamat. Ya, jangankan dia Ustadz, saya aja juga lebih banyak dosa saya, lebih banyak aib saya, lebih banyak kekurangan saya. Setahu saya dia orang baik, bahkan lebih baik daripada saya. Nah itu nama menutupi aib dan kekurangan orang lain. Jangan sampai ketika ada satu aib diperdengarkan di hadapan kita atau di telinga kita, oh kita malah ikut-ikutan manas-manasin. Katanya si Anu begitu-begitu. Oh iya emang bener, gue naksin bener. Malah dipanas-panasin. Kita tutupin Pak. Walaupun bagaimana orang lain itu seperti diri kita atau seperti saudara kita.
Kita berharap dengan menutupi aib dan kekurangan orang lain, Allah pun nanti akan menutupi aib dan kekurangan kita pada hari kiamat nanti. Allah tutupin, Allah enggak bongkar ya kesalahan kita, aib kita. Itu nikmat satr. Dan yang terakhir adalah nikmat al-ghina 'anin nas. Yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung dan berharap kepada makhluk, kepada manusia. Ini juga nikmat. Enggak semua orang loh bisa diberikan nikmat al-ghina 'anin nas ini, Pak. Ya, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bergantung kepada kekuasaan, ada orang yang merasa kaya kalau dia populer, ada orang yang merasa kaya kalau dia punya duit banyak, lebih tenang begitu. Tapi ketika kita mampu merasa kaya, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah nikmat. Punya duit enggak punya duit tetap sholat. Ya, punya duit enggak punya duit tetap ngaji. Ada masalah enggak ada masalah, tetap dia berpegangan kepada Allah. Itulah namanya al-ghina 'anin nas. Dia enggak merasa rugi ketika atasannya menjauh. Dia tidak pernah merasa sendirian ya ketika para fansnya menjauh. Dia merasa Allah yang lebih banyak memberikan manfaat, keuntungan dan kebaikan dalam hidupnya. Itulah nikmat al-ghina 'anin nas. Capek Pak kalau hidup kita bergantung kepada makhluk. Apa-apa harus pakai bos, apa-apa orang tua, apa-apa pasangan hidup, apa-apa makhluk deh pokoknya. Capek karena makhluk itu penuh keterbatasan. Berbeda kalau kita bergantung dan bersandar kepada Allah. Dia enggak ada batasannya, dia maha kuasa. Ketika kita bersandar dan bergantung kepada yang maha kuat, insya Allah kita pun akan percaya diri dan kuat. Dan inilah pembuka nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Ternyata Allah saja juga bersifat Asy-Syakir atau Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Bayangin Pak, Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang menciptakan segala-galanya di langit maupun di bumi, ternyata menunjukkan sifat Asy-Syakir atau Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Ini tidak lain ingin menunjukkan agar makhluknya, agar hambanya juga menjadi pandai, menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Kalau terima kasihnya Allah gimana kepada makhluk Pak? Sedikit kebaikan dan ketaatan yang kau lakukan, aku akan balas dengan berkali-kali lipat. Itu cara terima kasihnya Allah. Kalau kita cara terima kasih kepada Allah bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas ada 5 asas untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa? Man lam yaskurillah, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada makhluknya. Maka jangan seperti apa tuh kalau pepatah, kacang lupa pembelinya, pedagang ya kulitnya ya. Nah itu harus terima kasih. Oh berkat Pak Haji Hanu ya, kalau nggak ada beliau, aduh saya nggak ada di Jakarta. Kalau nggak ada beliau, nggak mungkin saya bisa hidup sekarang ya. Itu namanya berterima kasih kepada makhluk ya. Ingat kebaikannya. Yang kedua, cara berterima kasih kita kepada makhluk bagaimana? Mendoakannya secara diam-diam Pak. Dalam tahajud kita doakan, ya Allah, betapa baiknya hambamu Pak Haji Fulan yang begitu perhatian dengan kehidupan saya, keluarga saya. Sehatkan badannya ya Allah, mudahkan urusannya, lancarin rezekinya. Nah itu cara terima kasih kita kepada kebaikan makhluk-makhluk Allah. Yang ketiga, kalau memang ada kemampuan untuk bisa membalasnya, balaslah ya dengan sekemampuan kita. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi kalau kita ingin berterima kasih kepada makhluk. Nah makhluk yang utama untuk kita terima kasihkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua siapa Pak?
orang tua kita. Ya, maka di Al-Qur'an juga bilangkan wa aniskurli wali walidaika. Hendaklah kau bersyukur kepadaku dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kamu. Maka jangan sampai kita tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Disandingkan tuh dengan terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada orang tua kita. Terus siapa lagi kira-kira Pak yang pantas untuk mendapatkan terima kasih kita itu? Para guru kita. Berkat mereka kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Berkat mereka kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Berkat mereka kita bisa tahu berbagai macam hal dalam kehidupan kita ini. Nah, lalu apa saja 5 asas yang ingin kita bahas dalam bersyukur ini? Jadi syukur itu semakin banyak anggota tubuh yang digunakan atau dilibatkan untuk bersyukur, maka semakin besar pahalanya. Syukur itu nggak cukup di hati. Syukur itu nggak cukup di lisan dengan alhamdulillah, ya, tapi syukur juga melibatkan seluruh anggota dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, apa 5 asas bersyukur itu? Jadi belum dikatakan bersyukur kalau kita tidak melakukan 5 hal ini, Pak. Apa sih manfaat dari bersyukur? Banyak sekali. Wa itta'adana rabbuka la in syakartum la azidannakum. Tuh, yang pertama nih. Kalau kalian benar-benar bersyukur, kata Allah, la azidannakum. Ada lam taukid dan nun taukid dengan 2 penegasan. Sungguh benar-benar kami akan tambahkan. Jadi nikmat itu bukan saja dijaga Pak oleh Allah, tapi Allah tambahkan. Kalau kita bersyukur, enggak mustahil rumah kita yang satu jadi 2. Kalau kita bersyukur, enggak mustahil usaha kita, warung kita yang satu jadi 2. Kalau kita bersyukur, istri kita yang satu. Ada ibu-ibu. Apapun Pak, kalau kita dianggap sudah bersyukur, nikmat itu bukan saja dijaga, tetapi ditambah. Pengen gak nikmat kita ditambah Pak? Maka tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian benar-benar bersyukur kepadaku, aku akan ridho denganmu. Jadi untuk mengundang syukur kita ini, untuk mengundang ridhonya Allah, lakukanlah syukur. Nah, ternyata salah satu strateginya setan Pak, itu adalah mencegah hambanya Allah untuk bersyukur. Di Al-Quran disebutin itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah, kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi gak tahu apa-apa. Ada bayi yang begitu keluar bisa mengenal langsung kita Pak? Enggak kan? Ada yang begitu keluar langsung bisa bicara dan memanggil papa, mama gitu. Bisa jatuh pingsan mungkin kalau ada bayi yang begitu brojol, ya mengenal orang-orang atau sesuatu di sekelilingnya. Enggak tahu apa-apa. Lalu Allah berikan media berupa telinga, berupa mata, as-sam'a wal absara, mata wal afidatah, dan hati. Ya, di 3 alat untuk bisa mendapatkan ilmu Pak. Gunakan kuping kita, gunakan mata kita untuk observasi, gunakan telinga kita untuk mendengar yang baik, dan gunakan hati kita atau nurani kita untuk merasa dan juga memberikan fatwa. Maka Nabi mengatakan apa? Istafti ma fi qalbik. Ya, minta fatwalah kepada hatimu. Kalau kita bingung dengan berbagai macam pilihan, lihat hati kita Pak. Ademnya di mana? Tenangnya di mana, nyamannya di mana. Nah, minta petunjuk kepada hati kita itu. Maka wajar kalau 3 anggota tubuh yang kita miliki ini harus kita fungsikan. Fungsinya dan peruntukannya jangan sampai tidak difungsikan. Mata, telinga, dan hati. Ketika ini kita fungsikan, maka kita akan punya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini, hidup kita akan mudah. Berbagai macam fasilitas kehidupan bisa kita dapetin. Ternyata bukan itu akhirnya Pak. Akhirnya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur.
Punya ilmu syukurin, punya rumah syukurin, punya jabatan syukurin. Nah, kalau ayat yang tadi kalau ayat yang saya maksud bahwa setan akan mencegah kita atau membuat satu strategi yang membuat kita tidak menjadi hamba bersyukur, itu acuan setan itu. Kata setan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah, kata setan ini, kata jin, kata iblis, kami akan goda anak manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sampai-sampai engkau ya Allah tidak menemukan kebanyakan atau mayoritas dari hamba-hambamu ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi kalau kita enggak pandai bersyukur, Pak, istahwada alaina syaitan, berarti kita sudah dikuasai dan dimonopoli oleh setan. Ya, nah itu tujuan setan tuh, menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Ini bahasa simbolik ya. Depan itu apa sih? Sesuatu yang sifatnya masa datang. Ya, apa yang masa datang itu? Hari akhirat. Setan atau jin akan melupakan kita dengan hari akhir kita. Belakang itu apa? Sesuatu yang bakalan kita tinggalin. Apa itu? Dunia. Setan akan menggoda kita dengan dunia. Udah, hidup kamu cuma dunia, nggak ada kehidupan lain setelah dunia. Begitu mati udah kamu hancur jadi belatung, jadi hancur begitu saja. Dan arah kanan maksudnya apa? Arah kebaikan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, setan akan menggoda kita dan mencegah kita melakukan itu. Arah kiri apa maksudnya? Simbol keburukan dan kejahatan. Dibuat indah keburukan dan kejahatan. LGBT itu bukannya penyakit, bukan sebuah perbuatan dosa. Itu bagian dari modernisasi kehidupan kita. Waktu setan kayak gitu. Minuman keras itu bukanlah haram. Justru minuman keras itu bukti bahwa kita hidup di zaman modern. Ya, bukti kalau orang bergembira, beroperia dan berpesta ya harus dengan minuman keras. Nah, itu gaya-gaya setan tuh. Ya, melihat sesuatu yang haram jadi halal, sesuatu yang enggak baik dibikin, dikemas jadi baik. Nah, pada akhirnya kita menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur. Nah, apa asas bersyukur itu? Yang pertama adalah khudu'us syakiril maskur alaih. Kalau kita ingin bersyukur, Pak, tunjukin ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah. Jangan lidah kita alhamdulillah tapi enggak sholat. Lidah kita bilang alhamdulillah tapi enggak zakat. Lidah kita alhamdulillah tapi mana haji umrohnya, padahal udah banyak duit, waktu juga cukup dan lain sebagainya. Kalau kita ingin bersyukur, tunjukkan khudu'us syakiril maskur alaih. Maka lihat Nabi sholat malamnya itu. Jadi suatu ketika Nabi ditemukan sama Aisyah di tengah malam lagi sholat. Masih ingat kan kisahnya kan? Ya, ngelihat suami dipergokin sama istrinya lagi sholat, istri tenang nggak, Bu? Ngelihat suaminya bangun malam nih lagi sholat, ibu tenang nggak? Tenang, bahkan mungkin senang, tidur lagi gitu. Coba bayangin kalau ibu mendusin tiba-tiba suami lagi megang HP. Bukannya tenang, waduh, tumben-tumbenan ya tengah malam main HP gitu. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Tapi ngelihat suami lagi sholat, tenanglah Aisyah, tidur lagi. Ya, enggak berapa lama kemudian terjaga lagi melihat Rasulullah juga masih sholat. Sampai sepertiga akhir malam Aisyah terjaga lagi, dilihat Rasulullah juga masih sedang sholat. Pagi harinya ditanya, ya Rasulullah, bukankah anda pribadi orang yang dihapusi dosa-dosanya di masa lalu, bahkan juga masa akan datang, tapi kok sebegini seriusnya, sebegitu giatnya anda beribadah kepada Allah, seakan-akan anda memiliki dosa yang besar? Apa jawab Nabi kita? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuran? Enggak bolehkah aku untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah? Jadi kalau kita ingin berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, tunjukkan ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah. Sehingga sholat kita dalam rangka syukur, sedekah kita dalam rangka syukur, haji umrah kita dalam rangka syukur, yang ngaji kita juga dalam rangka syukur.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, asas syukur itu adalah al-hubbulahu, berusahalah untuk mencintai Allah, mencintai yang kita syukurin. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam konteks kehidupan kita. Kalau kita ingin cintai orang tua kita dengan tulus, sebagaimana kita juga harus mencintai Allah dengan tulus. Ya, jangan sampai kita rajin mentransfer apa yang diinginkan oleh orang tua kita, tetapi cinta kita enggak kita berikan kepada orang tua kita. Berasa agak tuh orang tua? Berasa, Pak. Anak buahnya cuman pinter transfer doangan, tapi perhatiannya enggak ada. Ya, senang enggak Pak diperlakukan hanya secara materi saja? Atau suami istri ya diperlakukan secara materi aja, tapi cintanya kepada yang lain, tersinggung kita kan, Pak. Nah, begitupun terima kasih kita kepada Allah, cintailah Allah melebihi segala-galanya. As-salatu khairum minan naum. Kita capek nih kerja seharian, tapi Allah manggil ya untuk salat subuh. Kalau kita ngaku ingin bersyukur kepada Allah, tunjukin dong cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngaku bersyukur tetapi tidak menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, justru menunjukkan kecintaan kita dengan tidur pulas, itu belum bersyukur namanya itu. Jadi tunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Lanjut apa ya? Lanjut aja ya. Ada 5 soalnya. Jadi berusaha untuk mencintai yang ingin kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asas bersyukur itu kata para ulama adalah ats-tsana'u alaih. Banyak memuji Allah, Pak. Ya, dalam kehidupan saja kita enggak lupa memuji kepada hamba-hamba Allah yang berbuat baik kepada kita ya. Kayak tadi itu, ya Allah, Ustaz, kalau enggak ada Pak Haji pulang itu Masya Allah, ini masjid enggak bakalan 2 lantai kayak begini gitu. Kita sering memuji makhluk Allah seperti itu ya. Jangan pernah lupa kita untuk memuji Allah yang menciptakan makhluk model kayak begitu. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid kita, alhamdulillah. Pujilah Allah dengan tasbih kita, subhanallah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan tahlil kita, la ilaha illallah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan dan ucapan yang baik. Fadzukuruni adzkurukum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Kalau Bapak ingat saya, belum tentu saya ingat Bapak loh, mohon maaf. Betul gak? Ya, ada teman kita nih Pak, 20 tahun gak ketemu gitu. Ketemu pas kita lagi nganterin saudara kita atau tetangga kita berangkat umroh, ketemunya di bandara internasional. Kita lihat teman kita udah gagah dengan jasnya dan dasinya, udah jadi orang hebat. Kita kenal banget tuh teman kita waktu SD Pak. Kita sapa, bro, kenal gak lo sama gue? Siapa lu ya? Kira-kira kecewa gak gitu ya Pak? Kita kenal sama dia tapi dia gak kenal sama kita. Itu makhluk begitu Pak. Kalau kita sering ingat-ingat makhluk, gak begitu buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah, Allah sama sekali tidak akan melupakan kita, tapi dia balas dengan mengingat kita. Ya, kira-kira siapa yang harus paling banyak kita ingat kalau udah kayak begitu Pak? Allah. Ya, kuncinya ada di kita ternyata. Ats-tsana'u alaih. Yang keempat, asas bersyukur itu kita dianggap bersyukur kalau sudah ayya'tarifa qalbuhu bi kulli ni'amihi. Hati ini harus mengakui ya bahwa segala apa yang ada dalam kehidupannya, di rumahnya, semuanya itu berasal dari Allah. Ma min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali semuanya berasal dari Allah. Coba Pak, kita berhayal, sebutin satu nikmat saja yang bukan dari Allah. Dapat gak? Nggak ada. Semua nikmat itu berasal dari Allah. Allah sudah memudahkan itu semuanya. Ada sebuah testimoni Pak, seorang ustadz dibeliin rumah sama orang kaya dermawan, seharga 600 juta. Ya, sang ustadz bilang, ya Allah Pak Haji, ini bukan duit kecil, ini duit besar. Apalagi hanya dikasih kepada satu orang. Kalau Pak Haji memberikannya kepada pesantren mungkin agak wajar. Ini cuman kepada seorang ustadz yang nggak populer, seorang ustadz biasa saja gitu. Ustadz,
apa yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada yang saya keluarkan ini. Masya Allah. Dia mengakui bahwa nikmat yang ada dalam kehidupannya bukan kerja keras kita, bukan kerja keras dia, tetapi Allah yang sudah memudahkan ini semua, Ustaz. Kerja keras saya gak ada apa-apanya. Ya, Allah yang memudahkan saya untuk mendapatkan ini. Allah yang mengenalkan saya kepada Ustaz. Luar biasa. Dan maka jangan sampai kita seperti siapa tuh? Qarun, yang kekayaannya semakin hari semakin bertambah, dan ketika ditanya oleh masyarakatnya, bagaimana kau bisa kaya raya seperti ini Qarun? Dia bilang apa? Innama utituhu min ilmin indi. Aku bisa kaya seperti ini emang gue jago, gue kerja keras, gue pandai memanage finansial dan lain sebagainya. Yang ditunjukin kemampuan dirinya, bukan kemudahan dari Allah. Hingga Allah pun marah kepada Qarun. Apa yang terjadi akhirnya? Qarun ditenggelamin, dicaplok sama bumi beserta harta kekayaannya. Maka siapapun yang nemu harta di dalam bumi disebut dengan apa? Harta karun. Ya, harta karun terbenam di Arab sana. Ditemuin di Kerawang juga bisa, Pak. Itu saking banyaknya harta karun yang terpendam di bumi, sehingga apapun yang kita temuin di bumi itu kita sebut dengan harta karun itu. Berlakulah seperti Nabi Sulaiman, ya, yang ketika diberikan kerajaan yang tidak ada tandingannya, ilmunya juga luar biasa. Bagaimana kau bisa seperti ini ya Sulaiman? Dijawab dengan penuh rendah hati, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini merupakan karunia dari Allah yang sebenarnya sebagai ujian buatku, apakah aku menjadi orang yang kufur atau bersyukur dengan nikmat ini. Jadi akui semua nikmat itu berasal dari Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin menceritakan tentang keberhasilan kita kepada anak cucu kita, kita tonjolin ini merupakan karunia Allah, nak. Ini dimudahkan sama Allah. Kerja keras bapak sehingga ada apa-apanya. Allah yang sudah memudahkan itu. Maka kalau kau ingin mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi, bergantunglah, bersandarlah, dekatlah dengan Allah. Nah, itu syukur seperti itu. Nah, yang terakhir, asas syukur dan kita dinyatakan sebagai orang bersyukur adalah Allah tusta'mal fima yakrah. Nikmat-nikmat yang ingin kita syukurin jangan kita gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ingin mensyukuri jabatan yang dikasih oleh Allah, gunain dong untuk kepentingan bangsa dan negeri ini. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat jabatan itu, ya jangan dipakai buat memperkaya diri dong. Jangan dipakai buat korupsi. Ya, Allah tusta'mal fima yakrah. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat ilmu, ya di-sharing dong ilmunya. Jangan ditarif-tarifin. Kan sempat ramai itu ya, ustadz menarif, ustadz mengotak-kotakan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mensyukuri ilmu itu, cerdaskan orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat mata kita, jangan digunakan buat nonton film porno dong. Gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk membaca ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat sehatnya kaki kita, ya jangan dipakai buat ke tempat maksiat tuh. Gunakan untuk datang ke majelis taklim, gunakan untuk mondar-mandir, sholat jamaah 5 waktu dan seterusnya. Allah tusta'mal fima yakrah. Yang takutnya Pak, kalau nikmat itu kita sedang gunakan untuk bermaksiat, tiba-tiba Allah cabut nikmat itu secara mendadak, kita jatuh miskin dalam kondisi tidak punya apa-apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah 5 asas syukur yang paling penting. Dan jangan salah menilai sebuah nikmat. Ya, nikmat itu tidak harus berupa materi. Ya, nikmat itu kayak tadi itu, Islam, Quran, as-satr, al-afiyah dan lain sebagainya. Sehingga itu yang membuat kita lapang dada Pak, tidak mempersempit nikmat Allah hanya berupa duit. Nikmat Allah itu punya proyek, nikmat Allah itu laku keras dagangan dan lain sebagainya. Enggak, ada banyak nikmat Allah yang tidak boleh kita lupakan dan kita sepelekan, dan yang paling penting harus kita syukuri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada, saya langsung pulang.